Ya, halo. Nah, perkenalkan nama saya Dini Priyadi, NIM 67 2018 077. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang VLSM ya, subnetting VLSM. Di sini kan kita contohnya saja kan kita terdapat 3 lantai. Yang lantai pertama itu diisi dengan 100 komputer. Lantai kedua 5 komputer dan lantai ketiga itu diisi dengan 32 komputer. Jika kita mau mencari VLSM, maka diurutkan dulu host yang paling besar dulu, baru yang paling kecil. IP yang kita disediakan yaitu 192.168.77.0/24. Kemudian lantai berapa yang banyak? Yang banyak itu lantai pertama, lantai 3, dan lantai 2. Proses VLSM-nya, subnettingnya lantai 1 kan 100 host, jadi kita harus melebihi dari 100 host. Kita gunakan /25 yaitu 128 host. Host validnya sama dengan 128-2 karena akan digunakan -2 ini digunakan sebagai net ID dan broadcast ID. Subnet matchnya ini karena /25. Net ID-nya kita awali dari 77.0, kemudian ranknya 128 kurangi 2 kan jadinya 126. Broadcastnya 127. Ya seperti inilah itunya penjelasan sedikit tentang VLSM. Yang penting itu VLSM itu cari dulu paling besar itu berapa yang dibutuhnya. Kalau sudah nanti tinggal ngurutin dari terbesar lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Nah, nanti akan lebih dipermudah saat itu juga. Nah, ini lantai 1 kita dapatkan ini. Cukup simpel lah ini ya. Kalau mudah dimahami. Yang penting saat hostnya masuknya itu kan yang ini lantai 2 barangan 5 PC. Jadi jangan cari yang hostnya itu sedikit, tapi lebihnya yang di atasnya, maksudnya kan kayak seperti contohnya saja kayak gini, 32 PC kan nggak ada ini, langsung 32 saja 127, nanti kan habis. Pada suatu saat kita mau menambah host kan nggak bisa, jadi kita gunain aja 64 kayak gitu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara subnetting, konfigurasi dasar, routing, dan DHCP. Routing statis dan routing DHCP. Pertama kita siapkan dulu router-routernya, apa yang perlu kita gunakan. Kemudian seperangkat alat PC-PC-nya. Di sini kita akan mencoba menghubungkan antara dua jaringan yang berbeda ya, akan dapat saling terhubung satu sama lainnya. Kita tambahkan switch-nya dulu sekalian. Fungsi router akan menghubungkan dua jaringan berbeda. Kalau switch kan menghubungkan satu jaringan yang sama. Kemudian kita ubah dulu portnya, kita pilih HWIJ2T, kita off kan dulu, kemudian kita masukkan portnya. Setelah itu kita masukkan lagi, kita on kan maksudnya, agar nanti pas portnya digunakan bisa menggunakan port serial. Kemudian kita sambung-sambungkan terlebih dahulu. Kita gunakan kabelnya yang otomatis saja, yang lebih mudah lah buat digunakan.
Kemudian setelah kita buat, kita rapikan terlebih dahulu ya. Kemudian kita tambahkan suatu catatan IP lah, biar nanti tidak susah saat menentukan jaringannya, dan tidak lupa juga IP mana yang kita akan gunakan nanti. Pertama, yang router pertama saya kasih 192.168.10.0/24 buat rank pertama. Rank kedua saya kasih 192.168.20.0/24 juga. Kan beda itu, 10 sama 20 kan udah beda jaringan nanti kita. Dari jalur router 1 ke router 2 saya kasih 4.4.4.1, dan dari router 2 ke router 1 saya kasih 4.4.4.2. /30 ya. Kemudian kita masuk ke router 1, kemudian kita masuk ke CLI-nya. Di sini kita klik no ya. Kemudian kita masuk dulu dengan mengetikkan enable, kemudian config atau konfigurasi terminal, kita tap aja. Kemudian kita akan mengubah hostname perangkat kita dulu, yaitu dengan ketikkan saja hostname, nama apa yang kamu ingin masukkan, kemudian nanti enter ya. Ketikkan juga no IP domain lookup, agar IP yang ada di domain ini tidak kembali terbaca oleh sistemnya lagi, seperti itu. Kemudian kita akan mengubah jamnya. Kita lihat dulu jam sekarang tahun berapa, jam berapa, kemudian kita set agar menjadi bulan, tahun, jam yang kita inginkan. Pertama kita ketikkan clock set, setelah itu kita ketikkan jamnya, mau jam diganti jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa.
penulisannya bulan harus dalam bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Soalnya tadi udah aku coba pakai bahasa Indonesia tetap nggak bisa juga. Nah, dia nanti akan menjadi invalid input detection itu loh. Jadi, ini kesalahannya pada di bulannya, saya menggunakan bulannya itu menggunakan bahasa Indonesia nggak bahasa Inggris. Setelah saya ubah menjadi Desember ya bisa. Kemudian kita ketikkan show clock. Nah, dan sekarang kan sudah berubah toh. Kemudian kita masuk lagi ke konfigurasinya dengan perintah conft atau singkatan configure terminal. Kemudian kita akan pasang password pada saat masuk pertama kali. Kita ketikkan enable secret dan passwordnya itu adalah class. Kemudian kita ketikkan line console 0. Maksudnya itu kayak perangkat kita ini kita namakan apa gitu loh di konsolnya. Kemudian passwordnya adalah Cisco. Login. Kemudian ketikkan login synchronous. Kemudian exit. Kemudian kita ketikkan FTY 0 sampai berapa user yang kamu. Saya menggunakan 10 user, tapi perwakilannya cuma satu, jadi saya kasih 0 sampai 10. Kemudian ingin saya password setiap usernya. Passwordnya adalah Cisco. Kemudian ketikkan login lagi. Setelah itu login synchronous lagi. Setelah selesai kita akan memberikan pas waktu pertama kali membuka nanti akan muncul tulisan TAS RSNA 1A. Nah, fungsinya banner kan itu buat menampilkan apa ya namanya? Menampilkan ya banner gitu aja lah. Nah, dia kan pas lagi pertama kali langsung dia muncul TASR sana 1A. Kemudian kita masukkan kelas. Password tadi kan kelas itu yang telah kita buat tadi. Enable secretnya yang pertama kali. Kemudian saat kita enable kan, dia akan meminta passwordnya Cisco. Kemudian kita ketikkan conft. Nah, setelah itu kita baru bisa mengonfigurasinya lagi. Kemudian kita akan memberikan IP dari router 1 ke klien dengan cara kita ketikkan jalurnya dulu. Kan dari router ke switch 1 kan ini kan dia melewati gig 0.0 kan. Ya, kemudian kita isikan aja int gig 0/0 dulu jalur mana yang ingin diisi, kemudian kita isikan IP address-nya.
Jangan lupa dikasih net masknya. Kemudian ketika no esa buat menghidupkannya. Jalurnya sudah berubah menjadi hijau kan sekarang. Kemudian kita ketikkan exit. Nah, jalur ini kita gunakan untuk router 1. Sekarang kita akan membuat jalur dari router 1 ke router 2 dengan cara ya INT SE 0/1/0. Itu adalah jalur dari router 1 ke router 2. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. IP address-nya di sini saya menggunakan 4.4.4.1 kemudian /30, yaitu /30 itu 255.255.255.252. kemudian enter. Jangan lupa kita hidupkan dengan ketikan no sh. Kemudian kita ketikkan exit. Kemudian kita akan membuat IP DHCP juga ya, biar nanti tidak terlalu banyak yang kita setting PC-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool, namanya mau kasih nama apa, poolnya apa, DHCP-nya. Ini di sini saya kasih R1, kemudian kita masukkan networknya. Networknya kan tadi 192.168.10.0, kemudian isikan netmasknya juga. Setelah itu ketik enter, kemudian default router yaitu pas kita masukkan IP-nya tadi pertama kan 192.168.10.1, lah itu kita masukkan ke sini. Nah, ini kan sudah IP sudah terpasang toh, gignya yang ke jalur gig sudah dipasang, yang jalur ke router antar router sudah dipasang. Sekarang kita konfigurasi ke router 2 nya, hampir sama sih sama router pertama sih. Pertama kita ketikkan ya enable, kemudian conft, setelah itu kita ubah hostname-nya dengan ketikan hostname namanya apa, kemudian enter. Kemudian ketika no IP domain lookup juga.
Kemudian kita ketikkan show clock untuk mengetahui tanggal dan bulannya berapa lagi. Sekarang udah diubah atau belumnya, kita ketikkan perintah show clock. Kemudian kita ubah dengan cara clock set, itu jamnya dulu, kemudian menit, detik, setelah itu hari, bulan, dan tahun yang akan kita ubah. Kemudian kita ketikkan show clock lagi, dan sekarang sudah berubah tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Kemudian kita masuk lagi ke config untuk dapat mengkonfigurasi router keduanya. Kemudian kita ketikkan enable secret class. Pada saat masuk dia akan meminta passwordnya, yaitu class. Kemudian kita ketikkan line console 0. Passwordnya yaitu kita kasih Cisco. Kemudian ketikkan logging synchronous. Sebentar, IDM-nya mulai meresahkan. Kemudian kita ketikkan exit. Kemudian kita mau membuat berapa user yang ingin dibuat atau berapa host yang ingin kita buat di jaringan. Maksimal itu 15 host ya, berarti 0 sampai 14. Kemudian kita ketikkan line FTI 0 sampai 5 karena saya ingin menggunakan usernya 6 saja. Kemudian kita masukkan passwordnya yaitu Cisco. Kemudian kita kasih bannernya terlebih dahulu juga ya. Jangan lupa dikasih banner agar menandakan ini pas lagi dibuka ini, oh ya ini router 1, router 2 kayak gitu. Jadi dia mau untuk banner itu untuk menandakannya. Kemudian kita ketikkan exit. Nah, dia akan memunculkan, tadi kan bannernya kita buat TAS RSNN 1A. Ya ini, kemudian masukkan password, enable, dia meminta passwordnya itu adalah kelas tadi. Kemudian kita akan mengonfigurasi router 2-nya. Jalur ke router ke switch itu menggunakan gig 0.0. Jadi kita ketikkan int gig 0.0. Kemudian kita masukkan IP-nya. Kita menggunakan di sini IP-nya 192.168.20.0/24. 24 berarti terakhirnya 0. IP address nanti akan kita gunakan ini buat default routernya nanti ya. Jangan lupa ketikkan no sh. Kemudian ketikkan exit.
Kemudian kita akan memberikan IP pada jalur router 2 ke router 1, yaitu kita ketikkan INTSN 0/1/0, yaitu jalurnya. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Jangan lupa ketikkan SH agar dapat diaktifkan, kemudian exit. Sekarang warnanya sudah menjadi hijau semua, tapi ini kan belum bisa terhubung antara router 1 dan router 2. Kemudian kita masukkan IP DHCP poolnya. Di sini saya namakan IP DHCP router 2 karena kan 192.168.20.2 termasuk dia masuk ke router 2 jalurnya. Kemudian kita ketikkan networknya kita isi dengan 192.168.20.0/24. Kemudian kita ketikkan default routernya yaitu terakhir 1 ya, 192.168.20.0. dan 0 yang tadi kan kita gunakan sebagai network, dan default routernya IP yang telah kita buat tadi. Setelah semuanya sudah dikoneksikan dan sudah dipasang IP, sekarang waktunya kita untuk menghubungkan antara dua jaringan berbeda. Dengan cara atau perintah, kita masuk ke router satunya dulu. Nah, ini sudah saya konfigurasi semuanya ya. Kita masuk ke router 1. Kita ketikkan IP root, exit terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan IP root agar dapat saling terhubung. Kemudian kita masukkan net ID tujuan yang kita ingin tuju, 192.168.20.0. kan yang kita tujukan router 2, dari router 1 ke router 2. Setelah itu kita masukkan net masknya router 2, kemudian jalurnya IP tetangganya tadi kan 4.4.4.2, kemudian enter. Kemudian kita masuk ke router 2, kita ketikkan juga router 2 kan belum mengenal router 1, jadi kita harus mengenakannya terlebih dahulu dengan cara ya kita ketikkan IP root, IP tujuannya kan dari router 2 mengenal router 1 yaitu lewat jalur 192.168.10.0. kemudian isikan netmasknya juga di router 1. Setelah itu jalur IP tetangga, IP root tetangga, jadi kita menggunakan 4.4.4.1, kemudian enter. Setelah semuanya terhubung, kita masuk ke PC-nya, apakah sudah terdistribusi IP DHCP-nya atau belum. Pertama kita masuk ke PC-nya dulu, kemudian masuk desktop, kemudian IP, kita klik DHCP. Kalau muncul IP-nya berarti DHCP-nya sukses ya. Nah, ini salah satu contoh IP yang sukses, DHCP sukses ini telah kita buat. Kita lakukan yang satunya juga, IP DHCP,
baru requestin IP. Nah, ini juga sudah berubah. Kemudian kita akan mengetesnya apakah dapat saling terhubung antara PC 1 dengan PC 2, jaringan 1 dengan jaringan 2. Ya, sukses. Dari PC ke router sukses. Dari PC ke router 2 sukses. Dari PC ke PC in progress failed. Nah, ini ada keeroran. Kemudian kita coba kembali dan hasilnya jelas sukses. Jadi kesimpulannya sudah berhasil dapat terhubung ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan copy running config startup config. Ini berarti dia saat router dihidupkan, konfigurasi yang kita telah pasangi dia akan otomatis hidup di sini. Kemudian kita enter atau konfigurasinya telah tersimpan, maksudnya begitu. Yang router 2 juga kita save dulu settingannya dengan cara copy running config startup config. Kemudian kita ketikkan do show IP route. Fungsi do show IP route ini mengetahui jalur-jalur mana aja yang kita gunakan untuk meroutingnya atau menghubungkannya. Nah, ini dari router 2 ke router 1 kan dia lewatnya jalurnya 444.1. Lewatnya itu 192.168.10.0/24. Jadi jalur itu yang dilewati gig 00 sama SE 01/0. Kita router 1 kita juga cek route-nya lewat mana, routernya, IP route-nya. Ini juga sama. Dia mau menuju ke router 2, dia lewatnya harus 444.2 dan IP tujuannya yaitu 192.168.20.0. Nah, itu kan IP di router 2. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau masih banyak kekurangan dalam menyampaikannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.